Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video tutorial belajar Blender untuk pemula, ya, masih dengan saya Aven Afrianto. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana pembuatan objek 3 dimensi dengan menggunakan teknik editing polygon. Jadi kita akan mengedit secara langsung poligon yang menyusun objek 3 dimensi ini. Jadi misalkan objek kubus ini sebenarnya tersusun dari poligon. Poligon itu apa? Poligon itu adalah misalkan viewport shadingnya saya ganti menjadi wireframe, maka terlihat kerangka. Nah, ini kotak-kotak ini adalah yang menyusun kubus. Jadi kotak 2 dimensi ini menyusun kubus. Jadi kotak ini disebut dengan poligon. Oke, langsung saja di dalam aplikasi Blender kita cukup mengganti objek mode ini menjadi edit mode. Maka tool sebelah kiri akan berubah menjadi lebih banyak, ya. Dan juga kita dapat menyeleksi komponen atau poligon yang menyusun objek 3 dimensinya. Jadi objek 3 dimensi ini terdiri dari 3 komponen, ya. Yang pertama itu berupa sebuah titik, ya, seperti ini, titik. Yang ini di sini disebut dengan vertex. Terus sebuah garis seperti ini, garis yang terhubung dari satu titik ke titik lain. Setelah itu ada poligon atau bidang sisi, ini juga disebut dengan face. Di dalam Blender saat kita ingin menyeleksi suatu komponen dalam objek 3 dimensi, kita harus seleksi dulu ini, ya. Jenis seleksinya apa? Misalkan titik atau vertex atau berupa garis atau namanya ini adalah edge, ya. Terus berupa bidang sisi atau berupa poligonnya itu disebut dengan face. Oke, kita lanjut di bagaimana fungsi-fungsi tool yang ada di samping ini, ya. Saya tidak akan menjelaskan bagian yang atas, ya, tapi perbedaannya antara yang objek mode dengan edit mode ini untuk tool ini adalah hanya jika objek mode tool ini akan berdampak ke seluruh objek, ya. Jadi misalkan saya memakai tool move untuk memindahkan, itu yang berpindah misalkan masih di objek mode, itu yang berpindah seluruh secara utuh objeknya. Akan tetapi jika kita masuk ke edit mode, yang berpindah hanya bagian pada objek yang terseleksi saja. Misalkan kita hanya menyeleksi bagian atas ini, maka yang akan berpindah juga hanya bagian atas saja. Akan tetapi karena ini objeknya adalah tersambung, ya, jadi bagian sampingnya akan mengikuti seperti ini. Oke, nah saya skip untuk bagian ini, perbedaannya hanya seperti itu. Saya langsung fokus ke bagian bawah, yang dimana ini adalah tool-tool yang fungsinya untuk memanipulasi komponen objek, ya. Misalkan yang pertama adalah extrude, ya. Extrude di sini untuk menambahkan bagian. Jadi misalkan tadi yang diseleksi adalah yang bagian atas, saat kita menambahkan atau kita memilih extrude, maka saat kita tarik seperti ini, maka dia akan menambahkan bagian-bagian. Misalkan jika kita memilih bagian di samping, terus kita tarik, maka ini akan muncul bagian baru seperti ini. Setelah itu tool yang bawahnya yaitu adalah inset face. Inset face di sini adalah yang ini digunakan untuk membuat face yang baru atau poligon yang baru di dalam face yang terseleksi tadi, ya. Jadi kita membuat kotak baru di dalam kotak. Selanjutnya ada bevel, ya. Kalau bevel ini fungsinya mirip dengan bevel yang ada di modifier, ya. Akan tetapi perbedaannya adalah di sini bevelnya hanya akan berdampak pada sudut yang terseleksi, ya, seperti ini.
Jadi misalkan kita hanya menyeleksi sudut yang ini, maka yang akan terpotong sudutnya yang kita seleksi saja. Oke, terus selanjutnya adalah loop cut. Di sini adalah memotong bagian. Jadi misalkan bagian ini ya, maka bagian ini kita bisa melakukan potong seperti ini. Kalian arahkan saja ke bagian garis ya. Karena memotong ini nanti dampaknya adalah seperti menambahkan garis di tengahnya. Nah, seperti ini. Diklik aja. Seperti itu. Jika kita mengarahkan ke garis yang horizontal, maka garis yang muncul untuk memotongnya justru malah nanti terbentuk garis vertikal. Ya, seperti ini. Jadi kebalikannya. Nah, seperti itu. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah miniatur Monas ya. Monumen Nasional, tentu semua pasti tahu bentuknya seperti apa. Sebelumnya kita tambahkan dulu objeknya yang telah saya hapus tadi, yaitu di menu add ya, seperti ini. Atau tekan shift A, itu sama saja nanti muncul menu seperti ini. Ini adalah menu untuk menambahkan objek. Di sini ada dikategorikan, yaitu yang paling atas itu adalah kategori objek mesh ya, seperti ini. Objek mesh, sini ada kubus ya, atau kategori yang lain silakan dicoba satu-satu. Jika kalian merasa penasaran dengan objek yang lain, kita masukkan sebuah kubus di sini. Oke, karena kita akan membuat sebuah miniatur Monas, maka ini sebagai referensi kita. Jadi nanti kita ada base-nya ya, yang paling bawah, terus kita ada semacam seperti vas, terus ada seperti lilin ya, seperti lilin seperti ini. Terus di atasnya juga mirip seperti vas juga, kecil. Setelah itu seperti api ya, seperti obor, seperti itu. Oke, kita langsung saja kita buat dari bawah ya, dari base-nya terlebih dahulu. Jadi objek kubus yang telah kita tambahkan ini kita masuk ke edit mode, kita kecilkan ya, seperti ini. Oh ya, saat kalian pertama kali masuk ke edit mode, maka objeknya otomatis komponen di bagian objeknya akan terseleksi. Jadi kalian cukup meresize-nya, maka dia akan mengecil seperti ini ya. Jadi ini seperti mode objek ya, objek mode, karena seluruh komponen terseleksi. Jadi yang akan berdampak saat kita menggunakan tool transform ini, maka akan berdampak ke semua komponen atau semua bagian pada objek. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah kotak di dalamnya. Kita pakai yang namanya inset face seperti ini, akan tetapi yang diseleksi hanya bagian atasnya saja seperti ini. Oh ya, ini harus dipilih dulu adalah select modenya adalah sebuah face. Terus kalian klik seperti ini ya, yang hanya di bagian atas saja face-nya, karena yang akan kita berikan face baru itu di bagian atas. Setelah itu kalian klik dan arahkan mouse-nya kalian masuk ke dalam seperti ini ya. Kalau seperti ini kurang kecil untuk face-nya, kalian jangan mengulangi seperti ini karena nanti akan membuat duplikat face ya, yang tidak perlu. Jadi hindari polygon atau face yang tidak perlu. Jadi misalkan kalau kalian terlanjur membuat face yang kurang kecil, kalian bisa melakukan scale pakai ini ya. Seperti yang di awal saya sampaikan, tool-tool yang sebelumnya kita pakai ini akan berdampak pada bagian objek yang terseleksi saja. Seperti ini, kalian kecilkan kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan sebuah kotak baru kecil di tengah, kita akan extrude. Kita akan tambahkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya karena ini miring ya,
di bagian samping, maka ini kita scale, kita besarkan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu kita cek referensinya, ini ada ketebalan ya di sini, maka berarti kita lakukan extrude sekali lagi, kita tambahkan bagiannya seperti ini. Nah ini kalau di referensi miring ya, diperhatikan kalau di referensinya itu miring. Jadi kita besarkan sedikit, scale sedikit. Oke, seperti ini. Ya, biar ini ya, kalau di zoom maka zoom akan fokus di bagian tengah pada viewport. Dia tidak akan fokus ke sini. Biar dia fokus ke bagian yang kita seleksi ini, cukup tekan titik ya pada tombol keyboard yang numerik number, maka akan fokus di area yang kita seleksi. Misalkan kita zoom, maka dia akan fokus di bagian yang kita seleksi saja. Oke, saya lanjutkan. Kita lakukan extrude sekali lagi karena di sini ada detail kecil ya. Setelah ini ya, setelah extrude yang kedua ada detail kecil tapi miring ke dalam. Jadi kita extrude sedikit aja seperti ini, terus kita berikan scale tapi ke dalam seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya. Oke, langkah selanjutnya seperti tadi kita akan buat sebuah kotak di tengah ya, menggunakan insert face seperti ini. Kita drag ya, biar area face-nya itu kita bisa buat dia kecil. Jadi kalian zoom out dulu untuk tampilannya karena lingkarannya hanya kecil seperti ini. Kalian zoom out, terus kalian seret ke dalam seperti ini. Jika memang untuk face yang baru ini kurang kecil, kalian lakukan scale seperti ini. Dan sekarang kita tinggal melakukan extrude lagi untuk ke atas ya, seperti itu. Ini juga sama, misalkan kalian jika ini kurang panjang ya, kurang tinggi, maka kalian jangan melakukan extrude lagi, nanti bagiannya justru akan menjadi dua seperti ini, akan menambah bagian ya. Kita undo karena kita tidak membutuhkan dua bagian di bagian tengah ini, jadi kita sebisa mungkin tidak perlu menambahkan bagian lagi. Jika sudah terlanjur dan kurang tinggi, maka ini cukup kalian pindahkan ya, bagian atas ini seperti ini, maka bagian yang samping juga pasti ngikut memanjang mengikuti posisi bagian atas ya. Seperti ini ya. Terus kalian kecilkan ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, karena Monas bentuknya semakin ke atas semakin kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti tadi ini belum fokus ya di bagian yang ingin kita edit di bagian atas. Jika di zoom maka itu akan fokus ke tengah pada tampilan viewport. Kita bisa lakukan geser sebenarnya seperti ini. Kita bisa lakukan geser, akan tetapi kadang itu merepotkan. Jika ingin cepat cukup tekan tombol titik yang ada di numeric number. Oke, untuk selanjutnya kita sama. Untuk selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita extrude dulu, terus kita besarkan, kita scale seperti ini. Kita cek dulu untuk referensinya ada 2 tingkat ya, ada 2 tingkat. Setelah itu kita extrude lagi untuk membuat ketebalan. Oke, kita scale lagi sedikit, membesar seperti ini. Setelah itu kita lakukan insert face untuk membuat kotak lagi di dalamnya. Setelah itu kita extrude sedikit seperti ini. Oke, kita cek juga referensinya.
Oke, seperti itu kita besarkan sedikit seperti ini. Ya, setelah itu kita extrude lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sesuai pandangan saya ya. Jadi mungkin ini bisa saja tidak mirip dengan aslinya, akan tetapi tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya kita buat bagian apinya ya, bagian apinya kita tidak akan membuatnya semirip mungkin, kita buat sebuah kotak baru di sini. Oke, seperti ini. Kita cek sebesar apa. Oke, seperti itu. Oh ini kayaknya terlalu kecil, jadi saya besarkan saja seperti ini. Oke, setelah itu kita lakukan extrude secara terus-menerus, akan tetapi extrude-nya itu sedikit demi sedikit untuk membuat lekuan. Oke, jadi seperti ini kita extrude ya. Kita coba besarkan sedikit, kita extrude lagi seperti ini, kita extrude lagi, kita kecilkan ya, jadi ada nanti seperti lekuan ya, seperti ada lekuan, semakin ke atas semakin runcing. Oke, seperti ini. Oke, ini masih terlalu pendek, kita akan edit ya. Tapi udah jadi seperti kubah masjid ya. Tidak mirip ya dengan Monas aslinya. Oke, kita nanti coba edit lagi. Oke. Oke, selanjutnya ini kita harus sesuaikan bagian atas ya. Ini karena masih belum sesuai. Oke, biar lebih lebih mudah mengeditnya karena ini banyak sekali poligon di sini. Kita bisa pakai namanya adalah proportional editing yang ada di atas ini. Ini diaktifkan sebuah titik seperti ini, ada lingkarannya. Namanya proportional editing, di mana ini jika kita aktifkan terus kita tarik menggunakan move, maka di situ akan muncul sebuah lingkaran besar. Itu adalah area frekuensi dampak dari kita memindahkan. Jadi intinya di sini ya, yang kita seleksi ini adalah inti. Maka itu dari lingkaran itu sampai ke inti, maka semakin ke pinggir lingkaran maka dampak dari perpindahannya itu juga semakin rendah. Ya, jadi itu kayak frekuensi, jadi di area ini sangat tinggi saat dipindahkan itu berpindahnya sesuai jarak dari yang kita arahkan, tapi semakin ke pinggir dari dari lingkaran itu justru perpindahannya itu semakin sedikit ya, paham ya? Seperti ini, lihat kita bisa lakukan, kita bisa kecilkan lingkarannya yang tadinya sebesar ini, kita bisa kecilkan dengan cara kalian cukup tekan G ya, G, terus kalian scroll mouse kalian sambil menekan dan tahan huruf G. Kenapa G? Karena jadi shortcut transform ini adalah G ya. Kalau kalian sorot di toolnya maka itu ada huruf G, itu artinya adalah shortcut. Oke ya, shortcut itu dalam keyboard itu adalah kayak seperti tombol pintasan kita ya untuk mengakses atau mengaktifkan tool tertentu. Oke, kerennya proportional editing seperti tadi ya, konsep teori dari proportional editing. Kita setting untuk area dari proportional editingnya bisa menekan G. Setelah itu kalian scrollnya, jika scrollnya ke belakang maka itu akan membuat areanya akan semakin kecil. Oke, coba di scroll sambil menekan pada tombol keyboard G. Nah, itu kalau sudah sesuai kalian klik aja dulu ya. Move atau memindahkan bagian ini itu seperti biasa kalian tekan ke atas ya, maka yang berpindah itu tidak cuma bagian atas saja tapi juga sampai ke bawah, akan tetapi
cara perpindahannya itu berbeda-beda. Semakin menjauh dari inti itu akan semakin dampaknya akan semakin sedikit. Oke, seperti itu untuk tingginya ya. Oke, selanjutnya saya tidak cuma tinggi tapi juga rotasi ya, rotasi. Nah, seperti ini. Untuk proportional editing ini masih kurang, menurut saya masih kurang lebar ya. Kita coba karena kita pakai rotate, kita tekan R, tahan, terus kita scroll. Oke, jika sudah menemukan areanya, kita lakukan lagi seperti ini. Oke, sambil melakukan ini kalian scroll ya, ditahan dan di scroll. Oke, jadi sambil melakukan putaran ya, sambil mengklik dan belum dilepas ya untuk putarnya, itu bisa juga kalian atur untuk area proportional editingnya. Semakin besar maka yang memutar semakin areanya semakin lebar juga. Kayak gini, oke. Mungkin ini dulu ya sampai sini lihat. Oke, ada sedikit yang kita tambahkan ini ya, untuk Monas referensinya bagian bawah itu adalah melengkung. Jadi ini kita buat dia melengkung. Ya, gampang sekali. Ini kalian tinggal tambahkan bagian aja, kalian kasih loop cut di sini. Oh ya, saya tambahkan sedikit mengenai loop cut ya. Loop cut di sini kita bisa membuat potongannya atau bagiannya itu tidak cuma membagi dua bagian saja, akan tetapi bisa kita membaginya menjadi banyak bagian dengan cara menggunakan shortcut. Jadi setiap tool ini punya shortcut ya. Loopcut itu juga punya shortcut yaitu Ctrl+R ya. Untuk melakukan loopcut kalian bisa menekan Ctrl R ya, akan tetapi kalian aktifkan jangan mengaktifkan lookup terlebih dahulu. Jadi misalkan kalian dalam posisi tool select tool seperti ini, sekalian tekan Ctrl+R, terus kalian arahkan ke bagian yang ingin kalian bagi. Setelah itu jangan diklik terlebih dahulu, akan tetapi kalian scroll mouse kalian, maka itu akan menggandakan garis baginya ya, misalkan 2, atau kan scroll lagi menjadi sangat banyak, itu juga bisa. Jadi yang saya butuhkan hanya 2. Kalau sudah kalian klik sekali, setelah itu selanjutnya ini akan memindahkan ya, fungsi selanjutnya adalah memindahkan posisi garis pembaginya itu di mana. Misalkan ini di sini, terus kalian klik lagi. Oke, selanjutnya kita kecilkan sedikit ya, akan tetapi kecil atas dan bawah ini berbeda. Oke, kita akan satu-satu ya. Untuk menyeleksi kalian pastikan slide modenya adalah edge atau garis ya, karena kalian bisa menyeleksi garis seperti ini ya. Untuk menyeleksi garis secara tersambung ya, secara looping, itu kalian tekan tombol ALT, ditahan terus klik aja garisnya, maka garis yang tersambung itu akan terseleksi secara menyeluruh. Oke, setelah itu kalian kecilkan, terus lakukan dengan garis yang atasnya, ALT tekan tahan dan klik sekali saja, maka dia akan menyeleksi secara menyeluruh sesuai garis yang terhubung. Setelah itu kalian scale lagi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita texturing, saya melihat bahwa untuk bagian face yang ada di bawah ini kayak seperti kurang besar yang kita akan coba besarkan terlebih dahulu. Klik objeknya, terus kita masuk edit mode. Saya menginginkan
ini menjadi sudut pandangnya hanya dari sumbu X seperti ini. Saya ingin menyeleksi titiknya, jadi saya aktifkan select mode di bagian vertex ini. Saya seleksi seperti ini, kita coba besarkan. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terseleksi. Nah, ternyata di Blender itu jika kita mengambil satu sudut pandang maka belakangnya tidak ikut terseleksi ya, akan tetapi kita bisa membuat belakangnya terseleksi itu dengan cara kita mengaktifkan yang namanya X-ray ya. Jadi nanti objeknya sedikit transparan seperti ini, jadi kalian coba seleksi lagi maka otomatis bagian yang terseleksi langsung sampai ke belakang. Jadi untuk pada viewport settingnya yang ada di sini ini X-ray ini digunakan untuk membuat objeknya itu semi wireframe ya. Jadi kalau wireframe itu total seperti ini, jika kita saat di viewport settingnya solid kita bisa mengaktifkan X-ray, dimana itu kita tujuannya bisa menyeleksi menembus sampai ke belakang objek ya. Oke, saya lanjutkan, saya aktifkan sudut pandang X saja seperti ini. Oke, setelah itu kita lakukan scaling ya, seperti ini ya, seperti ini, dan juga yang bawah kita lakukan blok seperti itu, yang bawah ini juga mungkin sedikit kita tambahkan yang atas. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang tengah, untuk yang sini ini terlalu besar, jadi saya seleksi aja yang sini. Yang tentu ada 4 titik yang akan terseleksi, terus kita kecilkan seperti ini. Oke, kita nonaktifkan X-ray nya, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini saya rasa sudah cukup bagus. Oke, kita lanjut ke texturing ya, simpel aja. Kita akan pakai texturing warna ya. Kita cukup mewarnai objeknya saja. Oke, langsung pastikan objeknya dalam keadaan terseleksi dan kalian masuk ke properti bagian material seperti ini, tekan new untuk membuat material baru. Di sini otomatis ini adalah material yang sudah tertanam di objek kubus ini ya. Di sini terlihat ya arahnya, navigasinya. Setelah itu kita berikan warna untuk lunasnya sedikit kekuningan seperti ini. Oh iya, ini tidak tampil materialnya karena viewport settingnya masih tersetting di solid. Kita ganti menjadi material preview. Nah, ini sudah terlihat seperti ini ya, akan tetapi ini masih sangat cartoonish ya, tapi tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, nah ini adalah satu kesatuan objek utuh ya, akan tetapi di dalam satu objek ini terdapat beberapa material ya, beberapa tekstur ya. Yang paling menjadi perbedaan kontras adalah bagian emasnya di atas ini ya. Untuk bagian mungkin temboknya, material temboknya itu mungkin kita buat sama saja, tapi untuk yang atas kita bedakan. Jadi kita akan buat dia material emas ya. Akan tetapi jika kalian ingin membuat beberapa material ke dalam satu objek, ini kita tambahkan ya, ini masih dalam objek kubus material 001, kita tambahkan material lagi, klik plus di sini, atau untuk menambahkan slot material baru klik, nah, maka akan muncul sebuah material kosong. Ini adalah wadahnya ya, terus kita isikan material baru, muncullah material 002. Nah, ini kita akan buat dia dengan warna yang berbeda terlebih dahulu ya, misalkan sangat kuning seperti ini ya. Akan tetapi objeknya masih tetap di material 1 karena memang kita belum menempatkan material 2 nya di bagian mana.
Jadi untuk menempatkan kita harus menyeleksi komponen atau bagian objeknya. Jadi kita harus masuk ke edit mode. Nah, setelah itu kita lakukan seleksi di bagian ini. Oh ya, jangan lupa kita klik X-ray biar kita bisa menyeleksi sampai tembus ke belakang. Seperti ini kalian seleksi. Oke, ulang yang ulang yang bawah ya, saya ulangi. Oke, kayak gini. Oke, nah ini jangan ngikut ya yang ini ya. Kalian bisa tekan shift terus diklik lagi yang terseleksi agar tidak terseleksi. Oke, saya aktifkan X-ray nya, pastikan yang terseleksi hanya bagian emasnya seperti ini. Setelah itu ini kalian masuk aktifkan material yang emas, yang ini diklik. Setelah itu tombol assign ya, assign nya kalian pilih. Nah, maka material 002 akan tertanam ke bagian yang terseleksi saja. Oke, kita coba lihat ke objek mode seperti ini perbedaannya. Oke, sekarang kita akan coba sedikit mengedit materialnya ya. Untuk bagian material emas ini ya, ini kurang menampakkan emas ya, jadi kita perlu sedikit setting. Jadi di parameter material ini ada beberapa material yang bisa kita setting ya. Metaliknya jelas kita akan fullkan ya, kita fullkan. Untuk mengubah parameternya ada dua cara. Kalian bisa klik sekali terus isikan nominalnya, isikan angkanya, nilainya ya, atau kalian bisa melakukan klik dan tahan terus kalian geser mouse-nya, maka itu akan menambahkan nilainya. Oke, kita fullin untuk metaliknya karena ini memang berbahan metal ya, sifatnya metal. Setelah itu roughness-nya kita turunkan. Roughness itu adalah ketidakpantulan objek, jadi semakin tinggi roughness justru tidak memantul. Jadi kita berikan dia nilai rendah agar roughness-nya itu agar objeknya itu dapat memantul benda sekitar ya. Oke, mungkin ini saja yang perlu disetting untuk membuat dia seperti emas seperti ini. Oke teman-teman, mungkin video untuk pada kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan latihan belajar Blender untuk pemula di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih, bye bye semuanya.